Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar berita duka tentang bencana banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumatera. Melihat skala kerusakan dan jumlah korban, banyak dari kita yang bertanya-tanya, mengapa pemerintah belum menetapkan status bencana darurat nasional? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Hari ini, kita akan membahas tuntas topik ini. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya status bencana darurat nasional itu? Ini bukan sekadar label, teman-teman. Status ini adalah sebuah keputusan hukum yang sangat serius, yang memberikan kewenangan luar biasa kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih komando penanganan bencana. Artinya, sumber daya dari seluruh Indonesia, mulai dari personel militer, tenaga medis, logistik, hingga anggaran khusus, bisa dikerahkan secara masif dan cepat ke lokasi bencana. Lalu, apa saja syaratnya agar status ini bisa ditetapkan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ada beberapa kriteria utama. Pertama, jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Kedua, kerugian harta benda yang masif, termasuk infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang lumpuh total. Ketiga, cakupan wilayah yang terdampak sangat luas, melintasi batas provinsi atau bahkan berdampak secara nasional. Dan yang keempat, ini yang paling penting, adalah ketika pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, menyatakan secara resmi bahwa mereka sudah tidak mampu lagi menangani bencana tersebut dengan sumber daya yang mereka miliki. Mereka, ibaratnya, sudah mengangkat tangan dan butuh bantuan penuh dari pusat. Nah, sekarang mari kita lihat penyebab umum bencana seperti banjir bandang di Sumatera. Tentu ada faktor alam seperti curah hujan ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim. Tapi, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap faktor ulah manusia. Deforestasi atau penggundulan hutan untuk perkebunan dan pertambangan membuat daya serap tanah berkurang drastis. Ketika hujan lebat datang, air tidak lagi tertahan oleh akar pohon dan langsung meluncur ke bawah, membawa serta tanah, batu, dan material lainnya, menjadi banjir bandang yang destruktif. Tata ruang yang buruk, di mana pemukiman dibangun di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai, juga memperparah risiko. Lalu, apa solusinya? Solusi ini harus komprehensif, dari hulu sampai hilir. Di hulu, kita perlu melakukan reforestasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Moratorium atau penghentian sementara izin pembukaan lahan baru di kawasan rawan juga krusial. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembalakan liar dan perusak lingkungan adalah sebuah keharusan. Di hilir, pemerintah perlu membangun infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul, bendungan pengendali banjir, dan normalisasi sungai. Yang tidak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat. Kita semua harus sadar akan risiko tinggal di daerah rawan dan tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, termasuk melalui sistem peringatan dini yang efektif dan bisa diakses semua orang. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan utama, mengapa untuk kasus banjir bandang di Sumatera baru-baru ini, status darurat nasional belum ditetapkan? Jawabannya terletak pada kriteria yang tadi kita bahas. Sampai saat ini, pemerintah daerah yang terdampak, melalui kepala daerahnya, belum secara resmi menyatakan ketidakmampuan dan meminta status darurat nasional. Pemerintah pusat melihat bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan kementerian terkait masih dianggap cukup untuk mengelola situasi darurat di lapangan. Artinya, status penanganan bencana saat ini masih berada di level provinsi. BNPB tetap turun tangan memberikan dukungan penuh, mulai dari personel, dana siap pakai, hingga logistik, tapi komando utama masih dipegang oleh gubernur setempat. Keputusan ini diambil berdasarkan asesmen atau penilaian cepat di lapangan. Jika skala bencana terus meluas dan pemerintah daerah benar-benar lumpuh, barulah opsi menaikkan status ke level nasional akan dipertimbangkan secara serius oleh Presiden. Jadi, bukan berarti pemerintah pusat lepas tangannya. Bantuan terus mengalir, tapi mekanismenya bertingkat. Ini untuk memastikan bahwa penanganan bisa tetap efektif dan efisien sesuai dengan skala bencananya. Penetapan status darurat nasional adalah langkah pamungkas yang diambil ketika semua upaya di tingkat daerah sudah maksimal namun belum mencukupi. Penting bagi kita untuk memahami proses ini agar tidak salah paham.
Mari kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana agar diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan bagi kita semua, mari tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam, karena apa yang kita lakukan terhadap alam, pada akhirnya akan kembali kepada kita. Teman-teman, sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini cuaca makin nggak karuan? Di satu sisi panasnya minta ampun, di sisi lain tiba-tiba banjir bandang datang menerjang. Lihat aja berita-berita dari Sumatera Barat baru-baru ini. Sedih banget ya, banyak saudara kita yang jadi korban. Nah, ngomongin soal bencana, sering banget muncul pertanyaan, kapan sih suatu kejadian bisa dinyatakan sebagai bencana darurat nasional? Kok rasanya bencana sebesar banjir bandang di Sumatera kemarin belum dapat status itu? Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini, biar kita semua makin paham. Jadi gini, status bencana darurat nasional itu nggak bisa sembarangan dikeluarkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jumlah korban jiwanya harus sangat banyak. Kedua, kerugian harta benda dan kerusakan infrastrukturnya harus masif, sampai-sampai bisa melumpuhkan kegiatan ekonomi di daerah itu, bahkan mungkin berdampak ke skala nasional. Ketiga, dan ini yang paling penting, pemerintah daerah setempat harus sudah merasa kewalahan. Mereka angkat tangan dan bilang, "Duh, kami udah nggak sanggup lagi nih nangani ini sendirian. Butuh bantuan penuh dari pusat." Nah, ketika semua syarat ini terpenuhi, barulah Presiden, atas usulan dari Kepala BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bisa menetapkan status darurat bencana nasional. Contohnya nih, waktu tsunami Aceh tahun 2004, atau gempa dan tsunami di Palu tahun ke-2018. Skalanya begitu besar sampai pemerintah daerah benar-benar nggak punya kapasitas lagi untuk menanganinya. Saat itulah pemerintah pusat turun tangan secara penuh dengan status darurat nasional. Lalu, apa sih sebenarnya penyebab bencana-bencana ini, terutama banjir bandang yang sering terjadi? Jawabannya kompleks, teman-teman. Bukan cuma satu faktor tunggal, ada faktor alam, seperti curah hujan yang super ekstrem akibat perubahan iklim global. Fenomena La Nina juga bisa bikin curah hujan di Indonesia meningkat drastis. Tapi, kita juga nggak bisa tutup mata sama ulah manusia. Penebangan hutan liar atau deforestasi besar-besaran itu jadi biang kerok utama. Ketika hutan di hulu gundul, nggak ada lagi akar pohon yang bisa menahan air hujan. Air jadi langsung meluncur deras ke bawah, membawa serta tanah, lumpur, dan batuan. Jadilah banjir bandang atau yang sering disebut galodo. Aktivitas penambangan ilegal, terutama di daerah aliran sungai, juga memperparah kondisi. Mereka merusak struktur tanah dan sungai, bikin sungai jadi dangkal dan gampang meluap. Belum lagi pembangunan pemukiman di area-area yang seharusnya jadi daerah resapan air. Semua ini jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja saat hujan deras datang. Melihat penyebab yang begitu rumit, solusinya juga harus komprehensif, nggak bisa sepotong-sepotong. Dari sisi pemerintah, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan harus dipertegas. Jangan ada lagi tebang pilih. Izin-izin pertambangan dan pembangunan juga harus dievaluasi ulang dengan ketat, terutama di area-area rawan bencana. Program reboisasi atau penanaman kembali hutan gundul harus terus digalakan dan dipastikan berhasil, bukan cuma seremonial. Selain itu, sistem peringatan dini bencana atau early warning system harus diperkuat dan disosialisasikan sampai ke tingkat desa, supaya masyarakat bisa segera evakuasi kalau ada tanda-tanda bahaya. Tapi, kita sebagai masyarakat juga punya peran penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti nggak buang sampah sembarangan ke sungai yang bisa bikin aliran air tersumbat. Kita juga bisa ikut aktif dalam gerakan-gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar. Yang paling penting, kita harus meningkatkan kesadaran dan literasi kebencanaan. Kita harus tahu, apakah daerah tempat kita tinggal itu rawan bencana atau tidak, dan apa yang harus dilakukan kalau bencana benar-benar terjadi. Edukasi ini penting banget, bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa banjir bandang di Sumatera kemarin belum ditetapkan sebagai darurat nasional? Jawabannya, berdasarkan analisis tadi, kemungkinan besar karena pemerintah daerah, dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, dinilai masih mampu menangani situasi darurat tersebut. Bantuan dari pusat tetap mengalir deras kok. BNPB, Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Sosial, semuanya turun tangan membantu proses evakuasi, pencarian korban, dan penyaluran bantuan logistik.
Hanya saja, statusnya belum dinaikkan ke level nasional karena komando penanganan masih berada di tingkat daerah. Dan skalanya dinilai belum sampai melumpuhkan sistem secara total seperti contoh kasus Aceh atau Palu. Penetapan status ini sangat teknis dan penuh pertimbangan. Yang terpenting saat ini bukanlah memperdebatkan statusnya, tapi bagaimana kita semua bisa bersatu padu membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Bantuan sekecil apapun dari kita sangat berarti bagi mereka. Bisa berupa donasi, doa, atau bahkan sekadar menyebarkan informasi yang valid tentang cara menyalurkan bantuan. Jangan malah menyebar hoaks yang bisa bikin panik. Ya, bencana adalah pengingat keras bahwa kita hidup berdampingan dengan alam. Kalau kita merusak alam, alam akan merespons dengan caranya sendiri. Yuk, mulai sekarang kita jadi lebih peduli dengan lingkungan kita. Jaga alam, maka alam akan jaga kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Mari kita doakan yang terbaik untuk para korban dan semoga mereka diberi ketabahan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus berbagi informasi positif. Sampai jumpa di video selanjutnya.